Selamat datang di Kabupaten Kudus, pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Timur, Jawa Tengah yang ramah investasi. Kabupaten Kudus adalah kota yang dinamis dan terus bergerak maju. Letaknya yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah pertumbuhan wilayah industri baru dan dilintasi arus utama transportasi dan distribusi nasional, membuat Kudus memiliki kedudukan yang sangat strategis di bidang investasi. Kabupaten Kudus yang juga dikenal sebagai kota kretek telah lama menjadi pusat industri bahkan jauh sebelum masa kemerdekaan. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Kudus yang masih eksis hingga saat ini menjadi bukti bahwa Kudus adalah wilayah yang sangat subur untuk industri dan investasi. Hal ini tentu tak bisa dilepaskan dari karakter masyarakatnya yang dikenal sangat ulet dan pekerja keras. Dengan keindahan alamnya, tradisi dan budayanya, serta keramahan masyarakatnya membuat siapapun akan merasa kagum dan betah berada di Kudus. Dan dengan kondusivitas dan keamanan yang terjamin serta stabilitas ekonomi yang terjaga menjadikan Kabupaten Kudus layak menyandang sebagai kota industri yang ramah investasi. Tunggu apa lagi? Mari berinvestasi di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil di Jawa Tengah, tapi Kudus memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kudus merupakan daerah yang terletak pada posisi geografis yang sangat menguntungkan dikelilingi oleh kota-kota penting seperti Semarang, Demak, Pati, dan Jepara. Dengan letaknya yang strategis, Kabupaten Kudus menjadi pusat aktivitas vital dalam jaringan ekonomi perdagangan dan jasa regional. Kami memiliki sumber daya alam yang beragam dan tentunya membutuhkan sentuhan inovasi berkelanjutan. Saya Bergas Catur Sasi Penanggungan, Pejabat Bupati Kudus, mengundang Anda semua untuk berinvestasi di Kabupaten Kudus dengan kolaborasi yang epik, dan tentunya kami bangga untuk mengajak Anda semua menjadi bagian dari cerita sukses kemajuan masa depan Kudus yang gemilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harso Widodo, Kepala TBMPTSP Kabupaten Kudus. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap keterbukaan penanaman modal yang ada di daerah, kami selaku Kepala Dinas mengajak seluruh komponen, para investor untuk hadir di Kabupaten Kudus. Kami menjamin keberlangsungan investasi yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Kudus, akan terus berkembang, akan terus terjaga kondusivitasnya agar para pelaku usaha dapat melaksanakan aktivitas untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Kudus, semua proses pelayanan yang ada kami jamin pelaksanaannya dengan cepat, murah, mudah, dan tersolusikan dengan baik. Investasi meningkat, Kudus sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Kudus memiliki sejarah panjang dalam dunia industri dan perdagangan. Jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda, masyarakat Kudus telah mengenal semboyan Gus Cigang, bagus berlaku, pintar mengaji, dan pandai berdagang. Semboyan ini konon dicetuskan oleh Sunan Kudus yang mengajarkan masyarakat tidak hanya pandai mengaji dan berperilaku baik, namun juga harus pandai berdagang. Tak mengherankan jika sejak dahulu hingga kini masyarakat Kudus dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan sangat ulet. Dan tak dapat dipungkiri jika sejak zaman lampau Kudus telah dikenal menjadi pusat industri dan perdagangan. Pada tahun 1800-an muncul sosok yang melegenda dalam dunia industri di Indonesia dari Kabupaten Kudus. Namanya Niti Semito, seorang yang mendapat julukan Raja Kretek dan pribumi terkaya di Indonesia pada zamannya. Kerajaan bisnisnya mulai dia bangun dari rumah sederhana di tepi Sungai Gelis, hingga pada puncaknya Niti Semito memiliki banyak pabrik, ribuan karyawan, bahkan merekrut akuntan-akuntan dari Belanda untuk menata administrasi perusahaannya. Niti Semito dengan perusahaan BAL 3-nya menjadi tonggak penting ditahbiskannya Kudus sebagai kota kretek. Pasca kemerdekaan, industri di Kudus semakin tumbuh pesat. Banyak perusahaan-perusahaan muncul tidak hanya di industri kretek, tapi juga industri manufaktur, industri elektronik, industri kertas dan percetakan, dan masih banyak industri-industri lain baik skala besar maupun sedang dan kecil yang turut membangun ekosistem perekonomian di Kabupaten Kudus.
Secara geografis, Kabupaten Kudus berada di wilayah Pantura Timur, Jawa Tengah. Di sebelah utara, Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Grobogan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak. Kudus memiliki total wilayah 425,15 km persegi dengan topografi daratan rendah di bagian selatan dan pegunungan di wilayah utara. Kabupaten terkecil di Jawa Tengah ini terbagi menjadi 9 kecamatan, 9 kelurahan, dan 123 desa. 9 kecamatan itu antara lain Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bai, Kecamatan Gebok, dan Kecamatan Kaliwungu. Letaknya berada di tengah-tengah tumbuhnya kawasan industri baru di Pantura Timur, Jawa Tengah, menempatkan Kudus di posisi yang sangat strategis sebagai pusat ekonomi di dalam kawasan. Apalagi wilayahnya yang dilintasi jalur transportasi dan distribusi nasional menjadikan Kudus sebagai destinasi investasi yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2022, Kabupaten Kudus memiliki jumlah penduduk sebanyak 856.472 jiwa, 50,04% perempuan dan 49,96% laki-laki. Sebanyak 521.094 jiwa diantaranya masuk dalam angkatan kerja. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,99% dan tingkat pengangguran terbuka hanya 3,21%. Kabupaten Kudus merupakan daerah yang terus berkembang dan bergerak maju. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan infrastruktur yang memadai, Kudus sangat tepat menjadi destinasi pilihan bagi para investor yang cerdas. Potensi ekonomi suatu daerah secara tidak langsung bisa dilihat dari banyaknya pasar yang ada, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Pasar merupakan media pertemuan antar penjual dan pembeli, sehingga semakin ramai transaksi terjadi, akibatnya semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik, jumlah pasar di Kabupaten Kudus sebanyak 139 pasar yang terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya ada 7 pasar daerah, 16 pasar desa, 2 pasar hewan, dan 114 pasar modern. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus juga didukung dengan keberadaan jasa keuangan yang terus bertambah. Tercatat setidaknya ada 150 koperasi di Kudus, mulai dari koperasi simpan pinjam, KUD, dan koperasi fungsional. Sedangkan jumlah perbankan tercatat ada sebanyak 40 lebih bank yang beroperasi di Kudus. Infrastruktur menjadi variabel penting bagi suatu daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, suatu daerah dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik, mengurangi biaya logistik, dan mempercepat distribusi produk. Dan salah satu infrastruktur paling penting untuk menciptakan konektivitas tersebut adalah jalan. Di Kabupaten Kudus terdapat 3 penggolongan status jalan yang masing-masing dikelola terpisah. Ketiganya adalah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten dengan panjang keseluruhan 715,38 km. Jalan nasional yang melintasi Kabupaten Kudus masuk dalam jalur Pantura sepanjang 24,59 km. Sedangkan jalan provinsi yang ada di Kudus sepanjang 51,53 km dan jalan kabupaten sepanjang 639,26 km. Permukaan jalan di Kabupaten Kudus berupa aspal ada sebanyak 71,27%, kerikil 0,60%, permukaan tanah 1,12% dan jalan lainnya 27,55%. Selain itu, infrastruktur berupa sarana kesehatan, pendidikan, olahraga, sumber daya air, dan listrik di Kabupaten Kudus juga tersedia dan sangat memadai untuk mendukung iklim investasi. Dan tak kalah penting, ketersediaan lahan juga telah disiapkan sesuai dengan Perda RT/RW Kabupaten Kudus untuk tahun 2022 hingga 2042 guna menyambut para investor baru untuk menanamkan modalnya di Kota Kretek. Selain infrastruktur, pendidikan juga menjadi variabel yang lebih penting dalam menentukan perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Karena dalam bidang inilah yang menjamin taraf hidup sumber daya manusia yang menjadi subjek penentu. Di Kabupaten Kudus ada cukup banyak perguruan tinggi dan sekolah vokasi yang bisa menyediakan sumber daya manusia berkualitas bagi dunia industri dan investasi di Kudus.
Perguruan tinggi yang ada di Kudus antara lain Universitas Muria Kudus atau UMK, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Universitas Muhammadiyah Kudus, dan sejumlah sekolah tinggi ilmu kesehatan dan kebidanan. Untuk sekolah vokasi ada puluhan SMK dan belasan di antaranya di bawah pembinaan Jarum Foundation. Sejumlah SMK itu diantaranya SMK Raden Umar Said yang fokus pada bidang animasi dan desain komunikasi visual, SMK NU Banar yang fokus pada bidang fashion designer, SMK PGRI 2 Kudus yang fokus pada bidang tata boga, SMK PGRI 1 Kudus yang fokus pada bidang perhotelan dan bisnis digital, dan masih banyak SMK-SMK lain yang fokus pada bidang yang berbeda-beda. Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai 114,66 triliun rupiah. Angka ini naik sebesar 5,46% dibanding tahun sebelumnya. Pada 5 tahun terakhir, sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar bagi tumbuhnya PDRB di Kudus. Saat ini ada banyak perusahaan-perusahaan besar di Kudus yang memberi kontribusi laju pertumbuhan ekonomi di Kudus. Di industri kretek tercatat setidaknya ada 3 perusahaan besar antara lain Jarum, Sukun, Nojorono yang selama ini menjadi ikon industri di kota kretek. Selain itu ada pula perusahaan besar lain yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja di Kudus. Di antaranya Pura Barutama, perusahaan percetakan yang mengembangkan usaha kepengolahan kertas dan produsen alat pertanian, dan Polytron, perusahaan peralatan elektronik yang kini mengembangkan usaha bidang teknologi berupa pembuatan kendaraan listrik. Selain perusahaan-perusahaan besar tersebut, masih banyak sekali perusahaan berskala menengah dan kecil yang terus tumbuh. Tidak hanya di bidang industri kerajinan berupa bordir, gebyok, batik, pisau, dan lainnya, industri pengolahan makanan dan minuman juga terus tumbuh. Mubarak Cipta Delisa menjadi ikon perusahaan bidang pengolahan makanan yang mampu eksis hingga saat ini dalam memproduksi makanan khas Kudus, yakni jenang. Dan yang terbaru, ada satu perusahaan yang saat ini masih dalam tahap konstruksi pembangunan pabrik. Dengan iklim dan ekosistem industri yang berkembang dinamis di Kudus, peluang-peluang baru investasi tentu masih terbuka lebar. Selain industri kretek, manufaktur, dan teknologi, industri pariwisata di Kudus juga terus berkembang. Kudus memiliki 2 makam wali, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria, yang menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat, tidak hanya dari Jawa tapi juga seluruh Indonesia. 2 makam ini menjadi tumpuan utama bagi Kudus untuk memikat kedatangan para wisatawan. Selain itu, Kudus juga memiliki banyak tempat wisata lain yang tak kalah menarik. Di antaranya ada wisata alam di Desa Wisata Colo dengan air terjun motelnya, Desa Wisata Ratau dengan keindahan alam pegunungannya, dan masih banyak desa wisata lain yang tersebar di 9 kecamatan. Dan di Kudus juga memiliki beberapa museum yang memberikan nilai edukasi, antara lain Museum Kretek, Museum Pati Ayam, dan Museum Jenang. Berbanding lurus dengan pertumbuhan industri wisata, jasa hunian di Kabupaten Kudus juga semakin tumbuh. Jumlah hotel di Kabupaten Kudus terus mengalami kenaikan. Tercatat ada 7 hotel berbintang dan 25 hotel non-bintang. Jumlah kamar yang tersedia ada 1.374 dengan tingkat hunian kamar dalam 1 bulan rata-rata mencapai kurang lebih 35,22%. Kabupaten Kudus juga memiliki potensi bidang pertanian dan perikanan yang menjanjikan. Dengan ketersediaan lahan dan infrastrukturnya, pertanian dan perikanan Kudus terus tumbuh dan berkembang. Dengan ketersediaan air dari Bendung Wilalung dan Waduk Logung cukup memberi jaminan keberlangsungan pengembangan pertanian dan perikanan di Kudus. Apalagi penerapan teknologi modern yang telah berhasil diterapkan di sejumlah tempat di Kudus semakin menunjukkan bahwa peluang investasi di bidang pertanian dan perikanan masih terbuka lebar. Tak terkecuali potensi pengembangan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk petani dan peternak ikan bisa dipilih menjadi peluang bagi investor yang sekaligus bisa membantu mengarahkan Kudus menuju masa depan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan dukungan penuh kepada para investor yang telah turut membantu mendorong perkembangan dan kemajuan di Kota Kretek. Demi memanjakan para pengusaha, Pemkab Kudus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP senantiasa memberikan kemudahan dan pelayanan dengan sepenuh hati di Mall Pelayanan Publik atau MPP dengan fasilitas modern dan lengkap.
DPM PTSP Kudus juga membantu para pengusaha memberikan pendampingan LKPM dengan berkunjung langsung ke perusahaan-perusahaan. Selain itu juga melakukan sosialisasi dan BIMTEK kepada para pengusaha serta memberikan informasi secara intens melalui media sosial dan website. Hal ini dilakukan untuk membantu para pelaku usaha agar berkembang dan terus maju. Satu pintu ini kita bisa mengurus apa saja yang bisa mempercepat dan mempermudah waktu kami untuk mengurusnya. Bagi kami sangat terbantu kan Pak. Saya tadi ngurus NIB Pak. Jadi saya ngurus di atas, setelah itu saya tanya-tanya, dapat info bahwa kantor KPP Pratama ada di kantor sini. Makanya terus langsung saya ngurus di kantor Pratama sini dan akhirnya cepat terselesaikan. Mari bergabung bersama kami dan jadilah bagian dari kisah keberhasilan ini. Investasikan masa depan Anda di Kabupaten Kudus, tempat di mana peluang tak terbatas menanti Anda.